Pukul 7 pagi, di landasan pacu Bandara Internasional Imam Khomeini, Teheran, deru mesin jet raksasa membelah kesunyian. 10 pesawat angkut berat Xi'an Y-20 Kunpeng milik Angkatan Udara Cina mendarat secara beruntun dengan presisi militer yang sempurna. Begitu pintu kargo terbuka, 2.000 personel pasukan khusus PLA, People's Liberation Army, dari unit Macan Tutul turun dengan persenjataan lengkap dan teknologi peperangan elektronika paling mutakhir di dunia. Kedatangan mereka bukan sekedar simbol dukungan, melainkan integrasi tempur langsung untuk memperkuat pertahanan udara Iran. Satelit mata-mata Amerika Serikat KH-11 yang melintas tepat di atas Teheran segera mengirimkan gambar resolusi tinggi ke markas Pentagon dalam hitungan detik. Di Washington, para jenderal bintang 4 terperanjat. Mereka tidak menyangka Cina akan benar-benar mengirimkan sepatu di darat secepat ini. Panas dingin menjalar di ruang situasi Gedung Putih saat menyadari bahwa kehadiran 2.000 tentara Cina ini mengubah status konflik menjadi perang global yang sangat berisiko. Setiap prajurit PLA membawa unit jammer elektronik portable yang mampu mengacak sinyal GPS dan frekuensi militer barat dalam radius luas. Penurunan pasukan ini selesai hanya dalam waktu 40 menit, meninggalkan pihak intelijen barat dalam kebingungan total mengenai langkah selanjutnya. Iran kini tidak lagi berdiri sendiri. Dengan dukungan teknis dan operasional dari Beijing, mereka siap melakukan sapu bersih terhadap setiap ancaman yang datang dari arah Mediterania maupun Teluk Persia di hari yang sangat menentukan ini. Pukul 8.30 pagi, kepanikan di Washington mencapai titik puncaknya. Presiden Amerika Serikat memberikan perintah darurat untuk melancarkan serangan preemptif guna menetralisir kehadiran pasukan Cina sebelum mereka terintegrasi sepenuhnya dengan sistem pertahanan Iran. Dari kapal perusak yang berada di Teluk Oman dan Laut Mediterania, 100 rudal jelajah Tomahawk Block V diluncurkan secara serentak menuju jantung kota Teheran. Gedung Putih berharap serangan ini akan memberikan pesan keras kepada Beijing untuk mundur, namun mereka meremehkan apa yang dibawa oleh 2.000 tentara tersebut. Di Pusat Komando Pertahanan Udara Teheran, para teknisi Cina mulai mengaktifkan sistem peperangan elektronika EW Silk Road. Begitu rudal-rudal Amerika memasuki wilayah udara Iran, layar radar operator Amerika Serikat mendadak dipenuhi oleh ribuan target palsu, ghost targets, yang membingungkan sistem navigasi rudal tersebut. Serangan Tomahawk yang biasanya sangat akurat mulai kehilangan arah. Beberapa meledak di udara karena gangguan frekuensi, sementara yang lain jatuh di gurun kosong tanpa mengenai sasaran sedikit pun. Kegagalan serangan pembuka ini membuat Pentagon terguncang hebat. Keberadaan tentara Cina ternyata bukan hanya untuk bertempur secara fisik, melainkan untuk menciptakan tembok besar digital yang membuat teknologi rudal Amerika Serikat menjadi buta dan tuli. Di Washington, para pejabat tinggi militer mulai menyadari bahwa setiap menit yang berlalu membawa mereka lebih dekat pada kehinaan yang tak terbayangkan di hadapan aliansi timur yang sangat solid ini. Pukul 10 pagi, setelah kegagalan serangan Amerika, Iran melancarkan serangan balasan yang sangat brutal dengan bantuan koordinasi taktis dari pasukan elit Cina. 2.000 tentara PLA tersebut tidak hanya menjaga fasilitas, tetapi juga mengoperasikan sistem satelit panduan Beidou untuk memastikan setiap rudal Iran mengenai target paling sensitif di pangkalan Amerika yang tersebar di wilayah Timur Tengah. Gelombang pertama rudal balistik Khaibar Shekan meluncur dari bawah tanah pegunungan Zagros, membelah angkasa dengan kecepatan yang tidak mampu dijangkau oleh sistem pencegat Patriot. Amerika Serikat yang tadinya sombong dengan kekuatan udaranya, kini benar-benar terjepit. Di pangkalan udara Al-Udeid, pesawat-pesawat tempur F-22 tidak sempat lepas landas, karena sistem navigasi bandara telah dikunci oleh pertas militer Cina yang bekerja dari dalam bunker Teheran. Serangan rudal Iran menghujam pusat penyimpanan bahan bakar dan hanggar pesawat, menciptakan bola api raksasa yang menghanguskan puluhan jet tempur dalam hitungan menit. Kehadiran tentara Cina memberikan keunggulan intelijen yang sangat masif. Mereka mampu memetakan posisi setiap aset militer Amerika Serikat secara real time. Di Tel Aviv, Perdana Menteri Israel yang menyaksikan kehancuran pangkalan pelindung mereka mulai gemetar hebat. Mereka menyadari bahwa tanpa payung perlindungan Amerika yang kini sedang dihajar habis-habisan, Israel kini menjadi sasaran empuk bagi badai baja berikutnya. Aliansi Iran-Cina telah mengubah peta kekuatan dalam waktu kurang dari 4 jam, meninggalkan supremasi Barat dalam kondisi sekarat dan penuh dengan aroma kekalahan yang sangat amis. Pukul 11.30 siang, persekutuan Iran dan Cina mulai mengalihkan fokus serangan mereka secara total menuju wilayah pendudukan Israel. Berkat bantuan pasukan peperangan elektronika Cina, sistem Iron Dome dan Arrow 3 milik Israel secara sistematis dimatikan melalui serangan siber yang menargetkan server pusat koordinasi radar mereka.
Di bawah langit yang benderang, ratusan drone bunuh diri Shahed 136 dan rudal hipersonik Fatah diluncurkan dalam formasi kawanan, swarm, yang sangat teratur, dipandu oleh teknologi pengenalan target otomatis milik Cina. Israel yang selama ini mengandalkan perlindungan siber Amerika mendadak buta total. Layar-layar pertahanan udara di Tel Aviv hanya menampilkan garis statis berwarna hitam, sementara di luar sana, raungan mesin rudal mulai terdengar mendekat. Hantaman pertama terjadi di markas besar IDF di Hakiria, meratakan gedung pusat komando tersebut dalam satu ledakan kinetik yang dahsyat. Kehancuran ini bukan sekedar fisik, martabat militer Israel yang diagungkan sebagai yang terkuat di kawasan itu dicabik-cabik tanpa perlawanan berarti. Tentara-tentara Cina di Teheran memberikan analisis data yang sangat cepat bagi unit rudal Iran untuk menghantam setiap bunker strategis yang berisi pejabat tinggi Israel. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Setiap jengkal tanah Israel kini berada di bawah pengawasan satelit Cina yang memandu rudal Iran dengan akurasi mematikan. Kondisi di Tel Aviv benar-benar menyerupai kiamat militer, di mana reruntuhan gedung-gedung pemerintah mulai menimbun sisa-sisa kesombongan yang kini telah menjadi debu di tengah hari yang sangat panas dan benderang ini. Pukul 1 siang, kehancuran Israel semakin mendekati titik total saat pasukan gabungan Iran dan bantuan teknis Cina menghancurkan fasilitas nuklir di Mona dan seluruh infrastruktur energi musuh. 2.000 tentara Cina yang bersiaga di Teheran telah berhasil mengintegrasikan sistem radar over the horizon mereka untuk mendeteksi setiap upaya pesawat tempur Israel yang mencoba melarikan diri ke arah Laut Mediterania. Setiap pesawat yang terdeteksi langsung dikunci oleh rudal Hanut jarak jauh yang ditembakkan dari Lebanon dan Iran, memastikan tidak ada jalan keluar bagi sisa-sisa kekuatan agresor. Di Washington, Amerika Serikat benar-benar lumpuh dan tidak berani mengirimkan bantuan tambahan karena Cina telah menempatkan armada kapal induk mereka di Laut Cina Selatan sebagai gertakan jika Amerika Serikat berani memperluas konflik. Israel kini benar-benar dibiarkan sendirian menghadapi kemarahan Iran yang didukung penuh oleh teknologi Beijing. Di Tel Aviv, jalanan dipenuhi oleh rongsokan tank Merkava yang hancur dihantam drone presisi, sementara para pejabat tinggi militer Israel dilaporkan mulai menyerah secara massal karena tidak ada lagi sistem komunikasi yang berfungsi. Kekalahan Israel bukan lagi masalah hari, melainkan hitungan jam. Kehadiran tentara Cina di Iran telah menjadi faktor pengubah permainan yang paling mematikan dalam sejarah modern, meruntuhkan dominasi Zionis hingga ke akar-akarnya. Sinar matahari siang menyinari reruntuhan pusat kota Tel Aviv, memperlihatkan kehancuran total yang diselimuti oleh debu, semen, dan jelaga, menjadi saksi abadi betapa mengerikannya persekutuan dua raksasa timur ini dalam menyapu bersih musuh-musuh mereka tanpa ampun sedikit pun. Pukul 1.30 siang, suasana di pusat kendali bawah tanah Teheran terlihat sangat tenang namun mematikan. 2.000 tentara Cina yang bertugas sebagai spesialis peperangan informasi dan operator rudal presisi bekerja dalam sinkronisasi sempurna dengan perwira IRGC. Mereka baru saja mengaktifkan fase kedua dari operasi pembersihan teritorial. Sasaran berikutnya adalah kota pelabuhan Haifa, pusat industri berat dan logistik energi Israel. Dengan panduan satelit militer Cina yang memiliki resolusi submeter, Iran meluncurkan rudal balistik emat yang telah dilengkapi dengan hulu ledak Maneuverable Re-entry Vehicle MARV. Di Haifa, pemandangan sangat mengerikan. Tidak ada satupun intersepsi yang berhasil dilakukan oleh sistem pertahanan musuh karena frekuensi radar mereka telah dikunci dan dibakar oleh pancaran energi tinggi dari pesawat peperangan elektronika Cina yang beroperasi di ketinggian ekstrim. Rudal-rudal tersebut menghantam kilang minyak dan tangki penyimpanan bahan bakar utama, menciptakan ledakan berantai yang suaranya terdengar hingga wilayah Lebanon Selatan. Ribuan personel teknis militer Israel tewas seketika di lokasi, sementara pasokan energi untuk unit lapis baja IDF di garis depan terputus total. Cina memastikan bahwa setiap hantaman rudal Iran tidak ada yang meleset. Mereka memberikan data telemetri yang sangat akurat sehingga hulu ledak tersebut menghujam tepat di titik paling rentan dari struktur bunker musuh. Israel kini benar-benar kehilangan napas industrinya, sementara Amerika Serikat hanya bisa menonton melalui layar pantau yang seringkali berkedip dan mati akibat serangan siber masif yang diluncurkan dari Teheran oleh unit siber elit PLA. Pukul 0.20 siang, Amerika Serikat mencoba melakukan serangan putus asa gelombang kedua menggunakan jet tempur siluman F-35 dari kapal induk USS Gerald R. Ford yang berada di Laut Mediterania. Namun, mereka tidak menyadari bahwa 2.000 tentara Cina di Iran telah mengintegrasikan sistem radar kuantum portable yang mampu mendeteksi jejak panas pesawat siluman sekalipun. Begitu jet-jet Amerika tersebut lepas landas, posisi mereka langsung terpampang jelas di layar komando gabungan di Teheran. Cina memberikan instruksi kepada unit pertahanan udara Iran untuk menggunakan rudal Bafar 337K yang telah ditingkatkan teknologinya. Pembantaian di udara tidak terelakkan.
Dalam waktu kurang dari 15 menit, selusin jet tempur tercanggih Amerika jatuh berkeping-keping ke laut sebelum sempat mencapai wilayah udara Iran. Kegagalan ini membuat moral pilot-pilot Amerika runtuh total. Mereka menyadari bahwa supremasi udara yang mereka banggakan selama puluhan tahun telah hancur di tangan aliansi Iran-Cina. Di Tel Aviv, kepanikan berubah menjadi kegilaan massal. Warga dan tentara melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana pelindung utama mereka, Amerika Serikat, benar-benar tidak berdaya. Kehadiran tentara Cina di daratan Iran telah menciptakan zona terlarang yang tidak tertembus oleh teknologi barat manapun. Perdana Menteri Israel dilaporkan mencoba menghubungi Washington melalui jalur darurat. Namun saluran komunikasi satelit mereka telah diacak total oleh unit peperangan siber Cina. Israel kini benar-benar terisolasi di tengah hari yang sangat benderang, menunggu hantaman berikutnya yang akan menghapus eksistensi militer mereka dari muka bumi secara permanen. Pukul 02.30 siang, aliansi Iran-Cina memfokuskan serangan pada distrik finansial dan pusat perbankan di Tel Aviv guna menghancurkan kemampuan ekonomi musuh secara total. 2.000 tentara Cina di Teheran menggunakan superkomputer militer mereka untuk menjebol protokol keamanan Bank Sentral Israel, membekukan seluruh aset militer dan menghapus data transaksi negara tersebut dalam hitungan detik. Bersamaan dengan serangan siber itu, Iran meluncurkan gelombang rudal hipersonik Fatah II yang sangat sulit dideteksi. Di Tel Aviv, gedung-gedung pencakar langit yang menjadi simbol kekuatan ekonomi Zionis meledak satu persatu akibat hantaman kinetik yang luar biasa dahsyat. Gedung Bursa Efek Tel Aviv runtuh menjadi tumpukan debu beton, mengubur sisa-sisa kemegahan yang selama ini diagungkan. Kebrutalan serangan ini menunjukkan bahwa Cina dan Iran tidak hanya berniat menghancurkan militer musuh, tetapi juga menghapus struktur peradaban mereka agar tidak bisa bangkit kembali. Tentara-tentara Cina di Teheran memberikan analisis dampak kerusakan secara real-time menggunakan drone pengintai jarak jauh, memastikan tidak ada gedung pemerintah yang tersisa. Israel kini secara de facto telah bangkrut dan lumpuh total. Tidak ada uang, tidak ada komunikasi, dan tidak ada lagi otoritas sipil yang berfungsi. Di jalanan Tel Aviv, jasad para personel keamanan swasta dan agen intelijen ditemukan berserakan di bawah puing-puing kaca yang tajam. Sinar matahari siang menyinari reruntuhan yang mengepulkan asap hitam pekat, mempertegas pesan dari Teheran bahwa setiap upaya penindasan akan dibalas dengan kehancuran total yang sistematis dan tanpa sedikit pun belas kasihan bagi mereka yang kalah. Pukul 03 sore, moral prajurit infanteri Israel di garis depan perbatasan benar-benar hancur lebur tanpa sisa. Mereka terjebak di dalam parit-parit pertahanan tanpa dukungan udara, tanpa pasokan logistik, dan tanpa instruksi dari komando pusat yang sudah rata dengan tanah. Kondisi ini diperparah oleh unit peperangan psikologis Cina yang meretas seluruh frekuensi radio militer IDF, menyiarkan pesan-pesan keputusasaan dan rekaman kehancuran Tel Aviv secara terus-menerus. Ribuan tentara Israel terlihat membuang senjata mereka dan merangkak keluar dari persembunyian dengan tangan di atas kepala, memilih untuk menyerah daripada mati terpanggang oleh rudal Iran. Di Washington, Gedung Putih secara resmi mengeluarkan pernyataan bahwa mereka tidak mampu lagi menjamin keamanan wilayah udara Israel. Pernyataan ini merupakan pengakuan kekalahan paling memalukan dalam sejarah Amerika Serikat. Aliansi Iran-Cina telah membuktikan bahwa kombinasi antara keberanian operasional Iran dan keunggulan teknologi Cina adalah mesin penghancur yang tidak tertandingi. 2.000 tentara Cina di Teheran tetap siaga di posisi mereka, memastikan tidak ada satupun upaya sabotase dari agen-agen Mossad yang masih tersisa. Setiap jengkal tanah Israel kini berada di bawah kendali visual satelit Cina, menjadikannya sasaran empuk bagi unit artileri roket jarak jauh yang siap melakukan pembersihan akhir. Pemandangan di perbatasan utara memperlihatkan tank-tank Merkava yang ditinggalkan begitu saja oleh awaknya, menjadi monumen kegagalan teknologi barat di hadapan kekuatan timur yang bersatu. Israel kini hanya tinggal menunggu waktu sebelum seluruh wilayahnya dinyatakan bersih dari segala bentuk perlawanan di sore hari yang semakin benderang dan menyesakkan bagi pihak agresor. Pukul 03.30 sore, fase penghancuran akhir dimulai. Dengan target utama adalah kompleks parlemen Knesset di Yerusalem dan sisa-sisa bunker komando strategis di bawah tanah. Iran melepaskan rudal balistik Horam Shahar 4 yang memiliki daya hancur luar biasa, dipandu oleh koordinat GPS Cina yang tidak bisa diintervensi oleh sistem jammer barat manapun. Di Yerusalem, gedung parlemen musuh meledak hebat dan runtuh seketika dalam satu hantaman presisi, mengirimkan gelombang kejut yang meruntuhkan moral sisa-sisa pejabat Zionis yang masih mencoba bersembunyi. Kiamat militer bagi Israel telah sempurna. Kehadiran 2.000 tentara Cina di Teheran memastikan bahwa setiap aspek pertahanan musuh, mulai dari siber, udara, hingga laut, telah dinetralisir sepenuhnya.
Amerika Serikat benar-benar telah menarik mundur seluruh aset diplomatik mereka dari kawasan tersebut, membiarkan Israel tenggelam dalam kehancurannya sendiri. Di pusat komando Teheran, para komandan Cina dan Iran berjabat tangan saat melihat layar monitor yang menunjukkan bahwa 95% infrastruktur militer musuh telah dinyatakan netral. Tidak ada lagi Iron Dome, tidak ada lagi Angkatan Udara Israel, dan tidak ada lagi harapan bagi eksistensi Zionis di tanah tersebut. Sinar matahari sore yang mulai condong ke barat menyinari reruntuhan Tel Aviv dan Yerusalem yang sangat sunyi, hanya dihiasi oleh suara gemeretak api yang memakan sisa-sisa kesombongan militer. Kemenangan mutlak ini adalah hasil dari strategi tanpa celah antara Iran dan Cina, yang dalam waktu kurang dari 1 hari telah mengubah peta dunia selamanya, menghapus supremasi barat dengan cara yang paling brutal, cepat, dan mematikan dalam sejarah modern manusia. Pukul 02.00 siang, Pusat Komando Regional Amerika Serikat di Qatar dan Bahrain menerima balasan yang jauh lebih mengerikan atas serangan rudal mereka ke Teheran pagi tadi. Iran melepaskan rudal balistik jarak menengah Haibar yang telah diintegrasikan dengan sistem pemandu presisi Beidou milik Cina. Di bawah langit siang yang benderang, 2.000 tentara Cina di Teheran bertindak sebagai arsitek serangan, memetakan setiap koordinat hanggar jet tempur dan pusat komunikasi satelit Amerika dengan akurasi paku. Serangan ini bukan sekedar ledakan, melainkan pembersihan sistematis. Rudal-rudal tersebut menghantam pangkalan udara Al-Udeid tepat saat pesawat pengisi bahan bakar Amerika sedang melakukan manuver di landasan. Ledakan kinetik yang dihasilkan menciptakan bola api masif yang melahap habis seluruh infrastruktur logistik udara Amerika di kawasan tersebut. Tidak ada sistem pertahanan Patriot yang mampu merespon. Radar mereka telah dibutakan oleh unit peperangan elektronika PLA yang beroperasi dari dalam Teheran. Para komandan militer Amerika di lapangan hanya bisa terperangah melihat teknologi mereka yang selama ini dianggap paling unggul di dunia, kini hancur lebur di tangan kolaborasi Iran-Cina. Di Washington, Pentagon secara resmi menyatakan bahwa mereka telah kehilangan kontrol operasional atas sebagian besar aset udara di Timur Tengah. Penjepitan terhadap sekutu terdekat mereka, Israel, kini menjadi mutlak karena tidak ada lagi bantuan udara yang bisa dikirimkan dari pangkalan-pangkalan terdekat yang kini sudah menjadi lautan api di tengah hari yang sangat benderang ini. Pukul 2.30 siang, 2.000 tentara Cina di Teheran mulai mengaktifkan fase blokade digital total terhadap sisa-sisa sistem saraf militer Israel di wilayah selatan. Dengan menggunakan perangkat keras superkomputer yang dibawa langsung dari Beijing, unit siber PLA berhasil meretas jaringan internal unit 8200 Israel, pusat intelijen elit yang selama ini menjadi kebanggaan Zionis. Serangan siber ini dilakukan secara simultan dengan peluncuran rudal hipersonik Fatah oleh Iran yang ditujukan ke pusat data bawah tanah di Guru Negev. Kekacauan yang terjadi di pihak Israel sudah tidak terlukiskan lagi. Seluruh peta digital tempur mereka mendadak menampilkan posisi pasukan kawan sebagai musuh, memicu insiden friendly fire yang tragis di seluruh lini pertahanan. Di saat yang sama, rudal-rudal Iran menghantam reaktor riset dan fasilitas penyimpanan senjata di Negev, meruntuhkan struktur beton sedalam 30 meter seolah-olah hanya tumpukan pasir. Kehadiran tentara Cina memberikan dukungan algoritma yang membuat setiap manuver rudal Iran tidak mungkin diikuti oleh radar pencegat manapun. Israel kini benar-benar kehilangan kemampuan untuk mendeteksi ancaman, terjebak dalam kebutaan total di tengah serangan udara yang terus menghujani mereka. Para perwira IDF di lapangan ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan di dalam bunker yang terbakar, sementara sistem komunikasi radio mereka hanya menyiarkan lagu Mars Kemenangan yang diputar oleh peretas Cina sebagai penghinaan terakhir. Sinar matahari siang menyinari rongsokan antena radar yang meledak, menandai runtuhnya otak militer musuh di hadapan aliansi dua raksasa timur yang sangat brutal dan mematikan ini. Pukul 3 sore, armada laut Israel di Laut Merah dan pangkalan angkatan laut di Eilat menjadi sasaran pembersihan total oleh unit rudal anti kapal Iran yang dipandu oleh spesialis maritim Cina. 2.000 tentara Cina yang bersiaga di Teheran memberikan data telemetri dari satelit pengintai laut mereka untuk mengunci posisi kapal selam kelas Dolphin milik Israel yang mencoba bersembunyi di kedalaman. Iran meluncurkan rudal jelajah Abu Mahdi yang memiliki kemampuan terbang sangat rendah di atas permukaan air untuk menghindari deteksi sonar. Pembantaian di laut tersebut berlangsung sangat cepat. Di pelabuhan Eilat, kapal-kapal korvet kebanggaan Israel meledak beruntun setelah dihantam tepat di bagian gudang amunisi oleh rudal-rudal presisi Iran.
Ledakan bawah air menciptakan gelombang kejut yang merusak seluruh dermaga militer, menenggelamkan sisa-sisa armada Israel hanya dalam hitungan menit. Cina memastikan bahwa tidak ada satupun kapal yang bisa melarikan diri ke perairan internasional. Mereka telah menempatkan sistem jammer frekuensi tinggi yang memutus seluruh sinyal darurat SOS dari kapal-kapal musuh. Di bawah sinar matahari sore yang masih benderang, permukaan laut di sekitar Eilat dipenuhi oleh tumpahan minyak hitam dan puing-puing baja yang terbakar. Amerika Serikat yang mencoba mengirimkan bantuan dari armada kelima mereka di Samudra Hindia terpaksa berbalik arah setelah menerima peringatan keras dari Beijing mengenai kehadiran kapal induk Cina yang sudah bersiaga di jalur tersebut. Israel kini benar-benar terisolasi dari laut, darat, dan udara, menunggu saat-saat terakhir kehancuran total mereka yang sudah di depan mata. Pukul 03.20 sore, Amerika Serikat mencoba melakukan operasi evakuasi udara terakhir bagi para pejabat tinggi dan ilmuwan nuklir Israel menggunakan pesawat angkut berat C-17 Globemaster yang dikawal oleh jet tempur F-22 dari pangkalan rahasia di Siprus. Namun, rencana ini sudah terdeteksi jauh sebelumnya oleh 2.000 tentara Cina di Teheran melalui jaringan mata-mata siber mereka. Begitu pesawat-pesawat Amerika tersebut memasuki zona udara Israel, Iran langsung meluncurkan sistem pertahanan udara Bafar 373 yang telah ditingkatkan dengan modul sensor kuantum Cina. Apa yang terjadi selanjutnya adalah kehinaan bagi Angkatan Udara Amerika. Jet-jet tempur siluman F-22 yang diklaim tak terlihat oleh radar, satu persatu meledak di udara setelah dihantam oleh rudal Hanout Iran yang dipandu secara otomatis oleh kecerdasan buatan milik Cina. Pesawat evakuasi Amerika yang membawa ratusan pejabat tinggi Israel akhirnya jatuh terbakar di wilayah gurun, menciptakan kawah ledakan besar yang memutus harapan terakhir bagi para elit Zionis untuk selamat. Kegagalan operasi evakuasi ini disiarkan secara real-time oleh drone pengintai Cina ke seluruh dunia, memperlihatkan betapa tidak berdayanya Amerika Serikat saat berhadapan langsung dengan aliansi Iran-Cina. Di Washington, suasana Gedung Putih sudah menyerupai ruang duka. Mereka menyadari bahwa setiap upaya intervensi hanya akan menambah daftar panjang tentara mereka yang tewas. Sinar matahari sore menyinari puing-puing pesawat Amerika yang berserakan di tanah Israel, menjadi saksi bisu bahwa hegemoni Barat telah mati total di tengah hari yang sangat benderang dan menyesakkan bagi pihak agresor. Pukul 03.45 sore, kondisi di dalam kompleks militer Hakiria di Tel Aviv sudah menyerupai neraka di dunia. Sisa-sisa pimpinan IDF yang masih hidup terjebak di dalam bunker terdalam tanpa listrik, tanpa oksigen yang cukup, dan tanpa harapan. Di atas mereka, Iran terus meluncurkan rudal balistik dengan hulu ledak klaster yang dipandu oleh 2.000 tentara Cina di Teheran untuk menghancurkan setiap jengkal fasilitas pertahanan yang masih berdiri. Suara dentuman ledakan di permukaan terdengar seperti palu raksasa yang sedang menghancurkan peti mati Israel. Laporan terakhir dari unit intelijen yang tersisa menunjukkan bahwa 98% sistem persenjataan Israel telah dinyatakan hancur atau tidak berfungsi. Tentara-tentara Israel di jalanan terlihat melakukan penyerahan diri massal kepada unit-unit militer lokal yang bersekutu dengan Iran, karena mereka tidak lagi memiliki peluru atau instruksi dari atasan mereka. Di Teheran, para komandan Cina dan Iran berdiri tegak di depan layar monitor raksasa, mengamati detik-detik akhir dari eksistensi militer musuh bebuyutan mereka. Kekalahan Israel telah menjadi kepastian mutlak yang tidak bisa diganggu-gugat lagi. Aliansi Iran dan Cina telah menulis ulang sejarah hanya dalam waktu 9 jam, meruntuhkan sebuah negara militeristik yang didukung penuh oleh Barat hanya dengan kombinasi presisi teknologi dan keberanian operasional. Sinar matahari sore yang mulai condong ke barat menyinari reruntuhan Tel Aviv yang sangat sunyi, di mana yang tersisa hanyalah kepulan asap hitam dan aroma kekalahan yang sangat amis dari sebuah bangsa yang dulu merasa tak tersentuh di bawah perlindungan Amerika Serikat. Pukul 15.50 sore, 10 menit menjelang batas akhir operasi, unit artileri berat Iran yang dikendalikan oleh algoritma kecerdasan buatan Cina melakukan tembakan kehormatan terakhir ke arah sisa-sisa pertahanan udara Israel di wilayah utara. Tidak ada lagi sistem radar musuh yang menyala. Yang ada hanyalah target statis yang sudah dipetakan dengan sempurna oleh 2.000 tentara Cina di Teheran. Rudal-rudal balistik jarak pendek Fateh 110 menghantam setiap depo amunisi yang tersisa di dekat perbatasan Lebanon, menciptakan ledakan berantai yang suaranya bergema hingga ke Laut Mediterania. Di bawah sinar matahari sore yang benderang, Israel benar-benar telah kehilangan kapasitas fungsionalnya sebagai sebuah negara militer. Seluruh unit infanteri mereka di Galilea telah tercerai-berai. Mereka yang masih hidup terlihat merangkak di antara puing-puing tanpa perlindungan dari angkatan udara yang sudah musnah sejak pagi hari. Cina memastikan bahwa blokade siber tetap berlangsung hingga detik terakhir, mencegah musuh untuk mengirimkan sinyal koordinasi apapun.
Tentara-tentara Cina di Teheran memberikan instruksi kepada unit-unit darat proksi Iran untuk bergerak masuk melakukan pendudukan fisik terhadap titik-titik strategis yang telah dinetralisir. Pemandangan dari satelit memperlihatkan jalur-jalur utama menuju Tel Aviv kini dipenuhi oleh rongsokan kendaraan lapis baja yang terbakar, menandai berakhirnya perlawanan terorganisir di wilayah utara. Langit sore yang cerah menjadi saksi bahwa keangkuhan teknologi barat telah diruntuhkan secara brutal oleh sinergi taktis dua raksasa timur yang tidak memberikan ampun sedikitpun bagi mereka yang kalah. Pukul 15.53 sore, nasib armada kelima Amerika Serikat di Teluk Persia secara resmi berakhir dengan kehinaan yang luar biasa. Di bawah koordinasi spesialis maritim dari 2.000 tentara Cina di Teheran, Iran melepaskan rudal balistik anti kapal hipersonik Khalij Fars yang dipandu oleh sistem navigasi Beidou. Serangan ini ditujukan untuk menghancurkan sisa-sisa kapal perusak Amerika yang masih mencoba memberikan dukungan jarak jauh bagi Israel. Di bawah sinar matahari yang benderang, rudal-rudal tersebut menukik dari stratosfer dengan kecepatan Mach 10, menciptakan tekanan kinetik yang menghancurkan lambung kapal seolah-olah hanya terbuat dari plastik tipis. Pembantaian di laut ini menjadi bukti nyata bahwa Amerika Serikat tidak lagi memiliki kendali atas perairan manapun di wilayah tersebut. Kapal induk USS Gerald R. Ford yang berada di Mediterania dilaporkan sedang mundur dalam kondisi rusak berat akibat serangan drone bunuh diri massal yang dikoordinasikan oleh instruktur Cina di Lebanon. Kegagalan Amerika untuk melindungi dirinya sendiri, apalagi sekutunya, Israel, menjadi titik balik sejarah modern. Di pusat komando Teheran, para komandan Cina menunjukkan grafik keberhasilan 100% kepada rekan-rekan mereka dari IRGC. Tidak ada satupun intersepsi yang berhasil dilakukan oleh sistem Aegis. Radar mereka telah buta total akibat gangguan pulsa elektromagnetik yang dikirim secara presisi. Sinar matahari sore memperlihatkan permukaan laut yang dipenuhi oleh serpihan logam panas dan jasad pelaut Amerika, mengonfirmasi bahwa dominasi Barat di Timur Tengah telah dihapus secara permanen dalam satu hari pertempuran yang sangat mematikan. Pukul 15.55 sore, moral seluruh warga dan prajurit di Tel Aviv mencapai titik terendah saat bendera perlawanan mulai dikibarkan secara virtual di seluruh jaringan telekomunikasi Israel yang telah diretas oleh Cina. Setiap layar yang masih menyala di kota yang hancur itu kini hanya menampilkan pesan penyerahan diri tanpa syarat dalam bahasa Ibrani dan Farsi. 2.000 tentara Cina di Teheran telah menuntaskan tugas pencabutan jiwa digital musuh. Di jalanan, ribuan warga Tel Aviv terlihat duduk diam di atas trotoar yang penuh puing, menatap kosong ke arah langit yang kini sunyi dari deru pesawat tempur mereka sendiri. Kondisi di lapangan saat ini benar-benar tidak terlukiskan. Seluruh unit kepolisian dan pertahanan sipil telah menyerahkan diri karena tidak adanya pasokan logistik dan perintah dari pusat. Rumah sakit militer lumpuh total tanpa listrik dan obat-obatan, membiarkan ratusan personel IDF yang terluka mati dalam keputusasaan. Aroma kekalahan yang amis menyelimuti seluruh kota, bercampur dengan debu semen dari gedung kementerian yang masih mengepulkan asap hitam. Sinar matahari sore yang mulai condong ke barat menyinari wajah-wajah penuh kehinaan dari mereka yang dulu menganggap diri sebagai bangsa terpilih. Mereka menyadari bahwa dukungan Amerika hanyalah janji palsu di hadapan kekuatan rudal Iran yang didukung oleh teknologi Cina. Aliansi Timur telah membuktikan bahwa mereka bukan hanya bisa menghancurkan secara fisik, tetapi juga menghancurkan mental musuh hingga ke akar-akarnya. Tel Aviv kini hanyalah sebuah nama dari masa lalu yang kini terkubur di bawah kawah-kawah berasap, menanti matahari terbenam untuk menutup sejarah kelam penindasan yang mereka lakukan selama puluhan tahun. Pukul 15.58 sore, momen simbolis kemenangan terjadi di pusat komando gabungan di Teheran. Para jenderal Cina dan komandan IRGC berdiri tegak saat melihat citra satelit yang menunjukkan seluruh bunker strategis Israel telah dinyatakan netral total. 2.000 tentara Cina yang bersiaga di sana telah berhasil menjalankan tugas sebagai otak peperangan yang membuat setiap serangan Amerika dan pertahanan Israel menjadi sia-sia. Tidak ada lagi ancaman yang tersisa. Setiap jengkal tanah musuh kini berada dalam kontrol penuh sistem pengawasan Aliansi Timur. Di Washington, Presiden Amerika Serikat dilaporkan telah mengunci diri di dalam ruang situasi tanpa memberikan pernyataan apapun kepada media. Keheningan dari Gedung Putih adalah pengakuan paling jujur atas kekalahan total mereka. Kehadiran 2.000 tentara Cina di daratan Iran telah menjadi benteng yang tidak bisa ditembus oleh provokasi Barat manapun. Di sisi lain, di jalanan Teheran dan Beijing, rakyat mulai bersiap merayakan jatuhnya rezim Zionis yang selama ini menjadi duri di Timur Tengah. Sinar matahari sore yang masih benderang menyinari wajah-wajah penuh wibawa dari para pejuang yang telah menuntaskan misi pembebasan ini.
Kekuatan dua raksasa, keberanian Iran dan kecanggihan Cina telah bersatu untuk mengakhiri sebuah era ketidakadilan. Israel kini tidak lagi memiliki otoritas, tidak memiliki pelindung, dan tidak memiliki masa depan. Langit sore yang benderang menjadi saksi bahwa keadilan telah ditegakkan dengan badai baja yang tak tertandingi, meninggalkan musuh dalam kondisi hancur lebur tanpa sisa di bawah sinar matahari yang tak pernah memaafkan keangkuhan manusia yang zalim. Pukul 16 sore, tepat saat matahari mulai bergeser menjauhi puncak langit, operasi pembersihan total secara resmi dinyatakan selesai dengan kemenangan mutlak bagi aliansi Iran dan Cina. Dalam waktu 9 jam, peta kekuatan dunia telah berubah selamanya. Israel bukan lagi sebuah entitas militer. Seluruh infrastruktur tempurnya telah rata dengan tanah, dan sistem pertahanan udaranya kini hanyalah rongsokan besi di pinggiran kota. 2.000 tentara Cina di Teheran telah membuktikan bahwa kolaborasi strategis antara Beijing dan Teheran adalah kekuatan paling mematikan di muka bumi yang mampu meruntuhkan hegemoni Barat dalam sekejap. Ringkasan dari kiamat militer Israel hari ini meliputi penghancuran total seluruh pangkalan udara dan laut Israel serta pangkalan pendukung Amerika di Timur Tengah, kelumpuhan ekonomi dan digital permanen musuh melalui serangan siber masif Cina yang tidak tertandingi, kematian ribuan personel kunci dan penyerahan diri massal prajurit IDF di seluruh lini pertempuran. Sinar matahari sore yang benderang menyinari reruntuhan Tel Aviv yang sangat sunyi, di mana debu semen dan abu menjadi selimut bagi mereka yang tewas di bawah langit yang tetap cerah. Kemenangan ini menutup babak panjang penindasan dengan cara yang paling brutal dan mematikan, memastikan bahwa tidak ada lagi ruang bagi agresor untuk bangkit kembali. Aliansi Timur telah berdiri tegak di atas puing-puing kesombongan Barat, mengawali era baru di mana kedaulatan tidak lagi bisa dibeli dengan ancaman Amerika. Matahari tetap benderang, menyinari awal dari perdamaian yang dipaksakan melalui kekuatan baja, mengakhiri sejarah kiamat militer Israel di tengah hari yang sangat terang benderang dan penuh dengan aroma kemenangan para ksatria Teheran dan Beijing.